Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, peningkatan mobilitas diperkirakan terjadi pada libur Natal Tahun Baru. Berdasarkan hasil survei Balitbang Kemenhub, untuk wilayah Jawa Bali yang diperkirakan melakukan perjalanan sekitar 19,9 juta, sedangkan Jabodebek 4,45 juta. Peningkatan pergerakan penduduk ini tanpa pengaturan protokol kesehatan yang ketat akan meningkatkan risiko penyebaran kasus. Jadi apapun strategi yang kami lakukan, tetap kita itu di samping tadi vaksinasi, yang lain-lain, tapi membatasi pergerakan itu juga tetap kita buat di dalam beberapa tempat-tempat tertentu. Mengenai hal ini, Presiden memberikan arahan tegas kepada kami semua untuk segera mengambil langkah terkait keputusan dan kebijakan mengenai hal ini dan merancang agar tidak ada peningkatan kasus akibat libur Natal Tahun Baru. Terkait dengan kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat yang banyak dikritik, dapat kami sampaikan bahwa hal ini ditujukan utamanya untuk menyimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pariwisata. Nah, meski kasus saat ini sudah sangat rendah, belajar dari pengalaman negara lain, kita tetap memperkuat 3T, 3M, supaya kasus tidak kembali menguat, terutama menghadapi periode libur Natal Tahun Baru. Secara bertahap, penggunaan tes akan juga diterapkan pada transportasi lain, selama dalam mengantisipasi periode Natal Tahun Baru. Sebagai perbandingan, selama periode Natal Tahun Baru tahun lalu, meskipun penerbangan ke Bali disyaratkan PCR, mobilitas tetap meningkat dan pada akhirnya mendorong kenaikan kasus. Walaupun tanpa varian Delta, dapat kami sampaikan bahwa mobilitas di Bali saat ini sudah sama dengan Natal Tahun Baru yang lalu dan akan terus meningkat sampai akhir tahun ini, sehingga meningkatkan risiko kenaikan kasus. Mengenai hal ini, arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR ini. Mengapa kasus turun dan level PPKM sudah menjadi turun, justru ditetapkan kebijakan PCR untuk pesawat. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir. Sekali lagi saya ingin tegaskan, kita belajar dari banyak negara yang melakukan relaksasi aktivitas masyarakat dan protokol kesehatan. Kemudian kasus yang meningkat dahsyat, meskipun tingkat vaksinasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Contohnya seperti di Inggris, beberapa negara lain. Sekarang untuk ketahuan kita saja, Anda bisa Google apa yang terjadi rumah sakit sekarang di Glasgow. Berapa persen kenaikan di Roma, berapa persen, 10%, bukan persen, 10% yang kenaikan di Belanda. Ini semua kita belajar. Jadi saya mohon jangan kita hanya melihat enaknya. Karena enak ini kita rileks yang berlebihan, nanti kalau sudah rame jangan juga nanti ribut. Jadi saya mohon kita sudah cukup pengalaman menghadapi ini. Jadi jangan kita emosional menanggapi apa yang kami lakukan ini. Saya bertanggung jawab dengan ini, dan kalau ada yang kurang jelas dengan masyarakat, kami sangat siap untuk memberikan penjelasan. Dan kalau ada alternatif yang bisa diberikan, kami juga senang. Teman-teman media dan seluruh masyarakat, pemerintah hari ini juga mohon kepada masyarakat agar sekali lagi tidak beroforia yang pada akhirnya mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan yang ada. Apa yang dicapai kita bersama hari ini tentunya bukanlah euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, wujudnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Dan pastinya akan mengulang pengetatan-pengetatan yang kembali diperlakukan, yang terus terang sangat melelahkan kita semua. Di akhir kata, saya tentunya tidak bosan mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa sekaligus supaya kita bisa melaksanakan semua ketentuan dengan baik, protokol kesehatan yang baik. Dan saya percaya kita sudah lewati beberapa bulan ketika bisa, kenapa ke depan tidak bisa. Dan semua dunia melihat kita juga bahwa Indonesia ternyata bisa. Teman-teman sekalian, manajemen pengelolaan COVID-19 ini salah satu manajemen yang sangat complicated dan itu diakui oleh banyak negara. Dan kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu.